ini full dengan teorema-teorema tampaknya ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah dalam menjelaskannya. Kita sama-sama belajar ya, dan saya mengulang kembali. Waktu zamannya saya, matnya itu nggak sedalam ini, kayaknya batasnya sampai materi UTS, apa sayanya yang nggak benar ya dulu ngambil statmatnya. Tampaknya materinya sampai statistik cukup masih masuk, terus kemudian Raw Blackwell dan lain-lain. Kok rasanya saya baru dapat gitu. Jadi saya sambil belajar juga. Baik, kita mulai terkait statistik cukup. Saya highlight lagi kalau saya salah terkait teorinya, mohon dibenarkan ya. Bentar. Saya sedang mengumpulkan juga soal-soal terkait yang UMP itu apa yang uniqueness itu ya. Biar saya bisa mengerjakan juga. Baik, terkait statistik cukup, saya baru menyalin sebanyak 3 soal. Dan saya sebenarnya punya 2 soal lagi yang belum saya catat di sini. Nah, mungkin nanti sambil saya catat sambil menerangkan untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5. Terkait statistik cukupnya, mungkin kalau materinya sudah cukup jelas ya. Saya senang sebenarnya menjelaskannya secara pelan, ritmenya, dan juga membuat kita jauh lebih paham meskipun harus baca-baca lagi ya. Ada baiknya sebelum membaca atau memasuki kelasnya itu kita baca dulu si hot and critic-nya ketika masuk kelas, jadi kita lebih paham gitu ya. Oke, kalau terkait statistik cukup, gampangnya sih terkait kita mau memfaktorisasi dari fungsi kumulatifnya ya. Kan biasanya pertanyaannya fungsinya apa, kemudian cari statistik cukup buat si parameternya. Dan yang paling gampang adalah dengan memfaktorisasi atau faktorisasi Newman itu membagi 2 antara fungsi, kalau dari bunyinya fungsi G dengan fungsi H ya, di mana G-nya itu merupakan perkalian antara ada faktor X-nya dan ada faktor parameter di dalamnya ya. Sedangkan fungsi H-nya yang tidak bergantung terhadap si parameter ini. Tapi gampangnya seperti itu, membagi 2. Nah, buat yang nomor 1 ini sudah di-record ya, sudah. Buat yang nomor 1 ini, nanti biar teman-teman yang nggak datang bisa mengikuti by record saja. Baik, buat yang nomor 1 ini, kita baca dulu soalnya. Misalkan X1, X2, sampai Xn, itu ada pelubah acak yang saling bebas, identik, berdistribusi normal 0, dengan variansinya adalah theta, gitu ya. Berarti sigma kuadratnya adalah theta. Di mana si variansinya itu, atau si theta-nya itu, atau si sigma kuadratnya itu terbatas dari 0 sampai hingga. Terus disuruh buktikan bahwa si sigma I dari 1 sampai N dengan faktor XI kuadrat itu adalah statistik cukup bagi si theta. Di sini dikasihin bahwa PDF dari normal mu sigma kuadrat itu adalah ini ya, di PDF normal biasa. Dan fx bersyarat mu, sigma kuadrat 1 per sigma akar 2V atau 1 per akar 2V sigma kuadrat kalau sigmanya dimasukkan ke dalam akar, eksponensial minus x minus mu dikuadratkan dibagi 2 sigma kuadrat. Nah, karena pelubah acak yang kita miliki atau yang diketahui itu adalah normal dengan 0, theta, min dan variansinya, kita masukkan informasi 0, theta ini ke dalam PDF-nya ya, dengan mu-nya 0 dan variansinya itu adalah theta. Di sini theta ini sudah sigma kuadrat ya ini. Sehingga diperoleh ini menjadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian setelah kita memiliki fungsi PDF dari normal 0, theta
yang nilainya adalah 1/2 V theta eksponensial minus XI dikuadratkan, karena ini X minus 0, nggak usah nggak pakai I ya. Faktornya di sini belum dikalikan. Nah, X kuadrat per 2 theta. Nah, kemudian kita cari fungsi kumulatifnya, itu bisa dituliskan dari perkalian si masing-masing si XI-nya ya. Kalau di sini dari 1 sampai N, dan si faktor X-nya itu adanya di sini, sehingga ini berubah menjadi X kuadrat. Kemudian, ini bisa kalian jabarkan atau dikotret terlebih dahulu, sebelum memisahkan menjadi dua fungsi ini. Berarti kita punya ini kan jadi 2V theta pangkat setengah ya. Sehingga bisa saya tuliskan kalau depannya adalah fungsi G kemudian fungsi H, kita cari fungsi G-nya terlebih dahulu yang ada faktor X dan faktor parameternya. Faktor parameternya adalah si theta pangkat setengah, karena theta pangkat setengah ini dikalikan sedemikian rupa sehingga dikeluarkan atau ada pengalinya ini sebanyak N, sehingga dia berubah menjadi pangkat N. Jadi theta pangkat N kali theta pangkat setengah kali N. Salah, theta pangkat setengah dipangkatkan lagi N, sehingga saya punya theta pangkat N per 2. Kemudian di sini eksponensialnya itu ini adalah unsur si X-nya dan ada unsur parameternya. Berarti di sini dimasukkan karena X-nya ini ada unsur I-nya, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai N, yang fungsinya adalah perkalian, maka karena ini eksponen, jadi fungsinya berubah menjadi sum untuk penjumlahan sebanyak N kali, yaitu XI kuadrat di sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, XI kuadrat, dikalikan dengan ini 1/-2 theta ya. Terus perhatikan ini tetanya kenapa tidak N, hati-hati tidak perlu dikalikan N atau tidak perlu dipangkatkan dengan N karena dia ada di dalam fungsi eksponen, sehingga cukup dikeluarkan saja minus 1/2 theta, dan ini karena masih dalam fungsi eksponen ya, dan si XI kuadrat ini berubah menjadi penjumlahan. Sehingga diperoleh si fungsi G-nya itu dari X dan tetanya, yaitu 1/θ pangkat N per 2 eksponensial dari ini. Di sini dia punya fungsi X-nya dan punya fungsi dalam parameternya. Sudah cocok. Kemudian yang tidak bergantung terhadap parameter itu adalah sisanya. Nah, sisanya itu adalah si 1/2V, karena dikalikan juga sebanyak N kali, dan ini berubah menjadi pangkat, sehingga ditulisnya menjadi 1/2V pangkat N per 2. Nah, karena fungsi kumulatif dari si F ini adalah perkalian atau faktorisasi Newman dari si fungsi G dengan fungsi H, yang mana fungsi G-nya itu merupakan fungsi X dan parameternya, dan fungsi H itu adalah fungsi X yang hanya X saja atau tidak bergantung terhadap parameter, maka statistik cukup bagi tetanya itu adalah ini ya, yang ada fungsi K-nya, atau si sigma I sama dengan 1 sampai N X kuadrat. Jadi terbukti bahwa sigma I dari 1 sampai N X kuadrat adalah statistik cukup bagi si tetanya, gitu ya. Yang harus di-highlight atau berhati-hati dalam mengerjakannya adalah proses membagi kedua menjadi faktorisasi ini ya. Dan juga hati-hati dalam menguraikan si fungsi V ini ya. Apakah dia berubah menjadi pangkat atau perkalian. Ini harus hati-hati juga. Ketika bentuknya seperti ini jauh lebih mudah
bagi kita untuk menentukan mana statistik cukupnya. Gitu ya. Di sini statistik cukupnya adalah sigma XI. Ternyata di luar hujan. Baik, ada pertanyaan sebelum kita mulai lagi ke soal nomor 2? Masih mudah ya, masih cukup jelas. Kalau soal nomor 2 ini kayaknya udah sempat dibahas juga terkait distribusi Poisson, parameternya adalah theta, di mana tetanya itu di antara 0 sampai tak hingga. Apa ini T adalah? Ujuk-ujuk adalah. Tentukan ya, tentukan statistik cukup bagi theta, lebih baik begitu pertanyaannya. Oke, nah yang pertama harus kita lakukan, kita recall lagi terkait PDF Poisson. PDF Poisson dengan parameter theta itu adalah theta pangkat X eksponensial minus theta dibagi dengan X faktorial. Fungsi kumulatifnya kita tulis sebagai berikut. Berarti ini dikalikan terhadap pi atau dikalikan sebanyak n kali. Sehingga X-nya bergerak ya dari 1 sampai N. X ini juga bergerak dari 1 sampai N. Dan kita membagi dua menjadi faktorisasi Newman, Gx dan Hx, di mana Gx-nya itu adalah fungsi X dengan parameternya. Itu kita bisa cek di sini. Nih, saya ulang lagi, hati-hati mana yang jadi berubah menjadi sigma, mana yang berubah menjadi pangkat N, mana yang perlu dikalikan N. Itu harus hati-hati juga. Kalau ini karena X ini dia pangkat menjadi jumlah, di sini jadi theta pangkat sigma I dari 1 sampai N, XI dengan ini kok di sini. Salah nulis saya ya. Harusnya di bawah. Di sini. Theta pangkatnya jadi sigma, kemudian eksponensial minus theta masih tetap, dan dikalikan dengan 1 per pi I sama dengan 10 sampai N XI faktorial, karena ini tidak bisa berubah menjadi sigma ya, jadi masih dalam bentuk perkalian. Dibagi mana fungsi yang ada X dan parameternya tentu saja ini, dan mana yang fungsi hanya bergantung terhadap si X-nya saja, without parameter. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi kumulatif fx ini, yaitu perkalian dari fungsi G dan H-nya, itu adalah sigma dari XI-nya ya. Jadi yang menjadi apa namanya tuh statistik cukupnya. Itu adalah sigma XI ya. Seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu. Iya. Itu yang untuk yang fungsi kumulatifnya itu yang E pangkat nggak jadi, apa tidak jadi E pangkat min N theta ya? Wait. Sebanyak N ya. Iya, betul sekali. Ini yang saya bilang, saya hati-hati dan saya pun masih terkecoh ya. E pangkat minus theta dikalikan sebanyak N kali, atau E pangkat minus theta-nya ada banyaknya, ada N kali, sehingga bisa jadi dituliskan E pangkat minus N theta. Ya, betul sekali. Baik, mohon dikoreksi atau terima kasih koreksinya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini agak lebih variatif ya soalnya.
Sebentar. Ini misalkan ada ubah acak XI sampai NXN. XI sampai XN, IID dia berdistribusi uniform kontinu, yang mana uniformnya itu batas bawahnya theta 1, batas atasnya theta 2, di mana theta 1, theta 2 seperti ini ya. Yaitu theta 1-nya di antara min hingga sampai hingga, yang mana theta 1-nya lebih kecil pada theta 2. Untuk theta 2-nya batasnya dari min hingga sampai theta hingga dengan syarat theta 2-nya lebih besar daripada theta 1, seperti itu ya. Pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa T, Y1, Y2 sampai Yn itu sama dengan Y1, Yn dengan YI statistik order, kan? Statistik terurut ke I kayaknya ya, order. Statistik terurut ke I adalah statistik cukup bagi theta 1 dan theta 2. Berarti statistik cukupnya itu adalah statistik terurutnya ya. Buktikan bahwa statistik cukupnya adalah statistik terurutnya. Kita ingat kembali fungsi PDF dari uniform kontinu bisa dituliskan sebagai berikut ya. 1 per theta 2 kurang theta 1, 1 per B minus A, dengan batasnya itu theta X di antara theta 1 dan theta 2. Dan 0 untuk lainnya. Kemudian fungsi PDF-nya kita bisa tulis ulang dengan pakai fungsi identitas ya di sini. Untuk lebih memudahkan. Ada yang bisa membantu saya kenapa harus pakai fungsi identitas di sini? Atau lebih tepatnya karena ini masuknya ke parameter semua ya, jadi nggak ada fungsi yang ada dalam bentuk si X-nya. Sehingga memunculkan suatu fungsi kembali, yang mana fungsi ini berisikan si faktor X-nya. Fungsi yang bisa berisikan si faktor X-nya, yaitu si konstanta ya. Konstantanya itu diganti dengan menggunakan identity tadi. Identity fungsinya itu. Fungsi identitasnya ini berisi 0 dan 1. 0 jika aktif dan 1 jika aktif, 0 jika tidak aktif gitu. Agar fungsinya ada, maka harus kita pilih 1 ya. Atau tergantung dari syaratnya apa. Nah, dalam kasus ini, fungsi identitasnya ini ada 2 variabel karena kita fokus di 2 parameter, bukan variabel. 2 parameter yaitu theta 1 dan theta 2, sehingga fungsi identitasnya pun dapat dijabarkan seperti ini ya, tergantung dari batasnya. Di mana kita tahu batas si X-nya seperti ini, sehingga identitasnya juga dibagi 2 ya, karena ada 2 parameter. Identitas pertama untuk parameter theta 2, di mana posisinya X lebih kecil sama dengan theta 2, dan identitas kedua itu posisinya untuk theta 1, yang mana X-nya lebih besar sama dengan theta 1. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Dari bentuk seperti ini, bisa dituliskan jadi bentuk seperti ini. Kemudian kita cari fungsi kumulatifnya dari PDF-nya. Diperoleh ini tetap dikalikan, yaitu 1 min theta 2 min theta 1 dengan fungsi identity dari 2 parameter. Kemudian karena ini tidak berhubungan dengan si X-nya bisa dikeluarkan, dan pangkatnya pun menjadi pangkat N karena dikalikan dengan N kali. Kemudian identitasnya masih dalam fungsi perkalian karena identitasnya 10, 10, 10, jadi dikalikan berapapun dan 1 ya, kalau misalnya diaktif. Sehingga
Kita coba perhatikan, karena dia bentuknya di sini X ya, dan, ini kayaknya perlu ada tambahan lagi pemisalan, yaitu merupakan statistik root dari si X ya. Kayaknya perlu ada pemisalan seperti itu. Nah, misalkan Y itu merupakan statistik terurut dari si X. Kita bisa menuliskan di sini. Misalkan Y misalkan aja ya, jumlah statistik terurut dari ini sehingga kita bisa menuliskan si X-nya saya rubah dengan menggunakan statistik terurut, berarti saya punya YI lebih kecil dari theta 2, dan fungsi ini berubah menjadi YI juga, dan YI lebih besar sama dengan theta 1, juga berubah. Nah, ketika dikeluarkan si fungsi dari fungsi perkalian ini, kita tahu bahwa yang lebih kecil daripada theta 1 itu pastilah statistik terurut yang paling minimum, atau posisinya pasti di urutan pertama, atau bisa kita tuliskan sebagai Y1. Dan kalau misalnya N-nya lebih besar sama dengan theta 2, posisi yang paling maksimum itu N, berarti N-nya lebih kecil sama dengan theta 2, sorry. N-nya lebih kecil sama dengan theta 2, karena si X-nya berada di antara ini dan ini ya, sehingga dia berlaku ini dan juga berlaku ini. Tuh. Kemudian kita pisahkan dari si fungsi ini menjadi faktorisasi, diperoleh bahwa untuk si fungsi G-nya itu ada identity si Y-nya dan dengan parameternya, karena si fungsi G itu fungsi yang ada Y-nya dengan parameternya atau X-nya dengan parameternya. Dan si H itu yang tidak bergantung terhadap parameter. Maka di dalam ini dituliskan fungsi si X ini saja ya. Ini cuma lambang saja atau penggabungan dari keduanya. Yang tetap isinya 1010 juga ya. Nah, di sini statementnya adalah karena statistik terurut, cukup melihat nilai yang paling besar dan yang paling kecil. Karena X-nya di antara dua parameter ini. Jadi kita cukup melihat istilahnya nilai minimum sama nilai maksimum saja dari si statistik terurut tersebut. Jika nilai terbesarnya itu adalah YN, di mana posisi YN-nya sudah pasti dia lebih kecil sama dengan theta 2, maka si Y1, Y2, sampai YN pun dia pasti akan lebih kecil daripada theta 2. Begitu juga jika nilai terkecilnya itu adalah Y1, yang posisi Y1-nya itu lebih besar sama dengan theta 1, karena theta 1 adalah nilai yang paling batas bawah dari si X-nya, maka si Y1, Y2, sampai YN pun dia lebih besar sama dengan theta 1. Dengan cara faktorisasi, karena fungsi kumulatifnya diperoleh G, Y1, YN, theta 1, theta 2, dikalikan dengan H dari si X-nya, maka si statistik terurut Y1, YN pun adalah statistik cukup bagi theta 1 dan theta 2. Jadi hanya memandang nilai minimum dan nilai maksimum saja. Itu buat melihat statistik cukup bagi theta 1 dan theta 2. Ada pertanyaan? Setting nomor 3 ini? Jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 4 ya. Saya sambil mengetik mungkin ya. Agak maaf. Nomor 4 itu mana ya soalnya? Ini aja.
Misalkan ada terdapat X1 sampai dengan next N, ubah lacak yang ada dengan PDF-nya adalah sebagai berikut. Akar dari sigma dibagi 2 X pangkat 3 dikali dengan eksponensial pangkat minus X. Mungkin saya matikan dulu suaranya ya, sampai kalian lihat. Oh, atau kita coba kerjakan bareng aja ya. Saya coba simpan soal nomor 5 juga.
Enggak, Ibunya masih nulis soal. Coba kerjakan 2 soal ini ya. Sambil saya mengerjakan juga.
Baik, kita bahas ya. Untuk soal nomor 4. Tetap sama, kita akan cari calon statistik cukup dengan menggunakan faktorisasi. Yang pertama kita cari nilai kumulatifnya terlebih dahulu dari PDF-nya ya. Ini diperoleh dengan perkalian dari si sigma 2pi X-nya bergerak dari I1 sampai M ke 3 eksponen minus pi per 2 X-nya juga bergerak dari 1 sampai M. Nah ini mungkin saya langsung saja diperoleh bahwa saya agak zoom. Di sini langsung saya bagi di antara fungsi G dan fungsi H. Fungsi G yang ada faktor di sini adalah parameter sigma. Kita bisa lihat yang ada sigma ini itu adalah sigma yang ini, tapi di dalam akar dan dikali sebanyak n kali sehingga memiliki nilai menjadi sigma n per 2 keluar dari ini. Kemudian yang ada sigma itu adalah nilai eksponennya, yaitu sigma per 2-nya saya pisahkan ke depan. Kemudian 1 per X-nya ini karena N-nya ada fungsi kembali, jadi ini sama ya, penjumlahan I dari 1 sampai N. Sehingga si fungsi G-nya itu diperoleh nilainya adalah sigma N per 2 eksponen dari minus Pi per 2 sigma dari 1 per X-nya. Kemudian sisanya itu masuk ke fungsi H-nya, yaitu 1 per 2 pi. Yang ini, karena di dalam akar jadi 2 pi, dikalikan sebanyaknya jadi n per 2. Dan si fungsi X-nya itu jadi pangkat 3 per 2, karena di sini pangkat 3 dan ini adalah akar pangkat setengah. Jadi 3 per 2 dan masih dalam fungsi pi-nya ya, karena tidak bisa dikeluarkan. Ini adalah fungsi Hx-nya, diperoleh bahwa 1 per 2 pi pangkat n per 2 dikalikan dengan pi I dari 1 sampai n x I pangkat 3 per 2 ya. Karena nilai fungsi kumulatifnya itu difaktorkan dari G dan H, sehingga diperoleh bahwa kita bisa pilih nilai T-nya itu karena disuruh nyari nilai T yang merupakan statistik cukup bagi sigmanya. Maka nilai T-nya di sini kita bisa pilih ini ya, si sigma 1 per akar XI. Kok akar? Sigma 1 per XI. Ini merupakan statistik cukup bagi sigmanya. Masih mudah ya. Kita coba ke yang nomor 5. Ini misalkan X1 sampai Xn dia berubah acak pada distribusi gamma dengan alfa tidak diketahui dan beta diketahui. Berarti kita menganggap bahwa beta itu jadi konstanta terlebih dahulu dan parameternya adalah apa. Ditunjukkan bahwa statistik cukupnya itu adalah ln XI bagi alfa. Oke, dengan PDF-nya itu adalah fx, alfa, beta pangkat alfa per
tau alfa X pangkat alfa minus 1 eksponen pangkat minus X beta dan betanya kita anggap sebagai urusan terlebih dahulu ya. Nah, kita mencari parameter dari alfanya. Oke. Kita tulis terlebih dahulu fungsi kumulatif dari gamanya itu adalah ya perkalian dari si PDF-nya ditambah tolak ya. Kemudian kita coba kalkulasikan, kita kumpulkan mana yang ada alfanya dan yang ada X-nya. Ini ada alfa, nah ini juga masuk alfa, nah ini juga masuk alfa ya. Dan ada X-nya di sini. Ini dia tidak berganti terhadap alfa. Ini bisa menjadi si H-nya. Kemudian di sini beta N alfa, tau alfa, ini karena beta dikeluarkan dari tengah, dikalikan jadi beta pangkat N alfa, kemudian tau alfanya dikalikan sebanyak dan jadi pangkat N, terus ininya menjadi Pi NXI alfa minus 1. Kemudian ini adalah si H-nya, fungsi H-nya tidak berganti terhadap alfa. Dan ini jadi sigma ya. Kemudian karena kita menunjukkan sebenarnya kita bisa dapat langsung jawab ya bahwa ini merupakan statistik cukup bagi alfa ya, tapi dia sebelum buktikannya statistik cukupnya adalah silent ini ya. Berarti kita harus mengubah bentuk ini sedemikian rupa sehingga dapat ini ya. Ide pertamanya adalah yaitu ini tetap sama. Nah, ini dirubah menjadi eksponensial agar ada ln di dalamnya. Kemudian ini pangkat alfa minus 1 menuju ke depan jadi alfa minus 1 dikalikan ln dari si pi ini ya. Apakah sudah sesuai? Belum ya, karena dia harus menunjukkan si pi. Nah, ini juga merupakan salah satu statistik cukup juga ya, calon statistik cukupnya. Jadi bisa pi dari 1 sampai NXI, bisa juga ln pi dari 1 sampai NXI gitu ya. Ataupun kita harus membuktikan ini ya. Sehingga kita punya dari bentukan ini dirubah menjadi bentuk sigma ya. Jadi ini tuh artinya sama dengan ini. Gitu. Sehingga dari sini kita punya ini ya di apa namanya statistik cukupnya. Jadi dari tahapan ini kita punya 3 jenis statistik cukup ya. Ada PI dari 1 sampai NXI, ada ln PI dari 1 sampai NXI, ada juga sigma ln NXI. Jadi bisa saya namakan, jadi dari sini bisa membentuk berbagai macam statistik terurut ya. Bukan cuma satu. Jadi kalau misalnya nanti jawaban statistik terurutnya berbeda, jangan aneh ya, karena bisa diubah ke berbagai bentuk. Coba terus di sini. Dari 1, 2, dan 3 dengan metode faktorisasi diperoleh ini atau ini dengan itu ya. Apa? Jadi kalian bisa mengubah-ubah
ILG ini ya, mau bentuknya seperti apa. Baik, ada pertanyaan untuk pemilihan ini? Sudah cukup paham? Untuk soal terkait Robert Law, terus kecukupan, uniqueness, saya belum mencarinya lebih jauh. Saya harus mempelajari dulu dan mencoba mengerjakannya. Mungkin tutorial kali ini sampai sini saja. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya nanti akan berikan soal dan jawabannya ya di kolom chat nanti. Dan lagi mohon maaf kalau ada tutorial hari ini banyak yang ikut. Oke, nanti mungkin mohon info ke teman-temannya atau bantu mengajarkan ke teman-temannya kalau misalkan ada yang tidak hadir. Ini coba kirim di kolom chat terkait pengerjaan hari ini. Minggu depan kita tutorial kembali. Nanti saya kabarkan sore atau malam ya. Mungkin jangan mepet untuk di mana ya. Oke, untuk soal hari ini, jawabannya sudah saya upload di reply. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup saja tutorial hari ini. Jaga kesehatan semuanya ya. Salam sehat, semoga nilai UTS yang kemarin bagus-bagus. Nampaknya saya lihat ada beberapa soal yang keluar dari pembahasan sebelumnya. Beruntung sekali kalian bisa hadir di tutorial ya. Oke, saya tutup tutorial hari ini. Selamat malam, selamat istirahat, atau selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Malam, Ya, Kak. sampai malam. Makasih. Terima kasih, Bu.